Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini 5 sosok manusia tiba-tiba muncul di depan pintu ruang batu. Terima kasih Tuan, telah membantu kami mengumpulkan begitu banyak harta karun. Sebagai balasannya, kami akan mengambil nyawamu secepat mungkin. Tawa yang menyeramkan perlahan bergema di dalam ruangan batu. 5 sosok berdiri dengan tidak teratur di depan pintu batu. Orang yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan mulut tajam, pipi seperti monyet, dan mata yang menyeramkan. Tawa dari sebelumnya keluar dari mulutnya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berlima telah melakukan banyak hal seperti membunuh dan merampok. Setiap kali mereka bertemu seseorang dengan sedikit kekuatan dan kemampuan untuk membuka pintu batu, mereka akan diam-diam menunggu di samping saat pintu batu dibuka. Kemudian mereka berlima akan menyerang dan membunuh orang yang membuka pintu batu. Dengan cara ini, mereka tidak hanya akan bisa mendapatkan harta karun dari pintu batu, mereka juga akan bisa mendapatkan lebih banyak barang. Dalam rentang waktu beberapa hari yang singkat, mereka telah membunuh lebih dari selusin bandi secara berturut-turut. Saat ini Xiaoyan adalah target ke-15 mereka. Ketika kata-kata berbahaya dari lelaki tua berjubah abu-abu itu terdengar, keempat sosok manusia di belakangnya juga mengeluarkan tawa dingin dari mulut mereka. Kelima orang itu melangkah maju. Seketika aura dan tekanan yang menakutkan menyapu ke arah Xiaoyan, yang saat ini berada di dalam ruang batu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru ketika dia merasakan aura yang datang, Xiaoyan menoleh sedikit. Sepasang mata hitam pekat di balik jubah hitam itu menatap ke arah 5 orang di depannya. 2 bandi bintang 9, 3 bandi bintang 8. Harus kukatakan jika jajaran ini ditempatkan di tempat lain, sungguh tidak akan ada seorang pun yang dapat menandingi kalian semua. Namun di hadapanku, menjelang akhir suara Xiaoyan perlahan-lahan menjadi lembut, dan dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Pada saat yang sama aura gabungan dari 5 bandi telah tiba di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin. Seketika aura tirani yang tak tertandingi muncul di dalam tubuh Xiaoyan. Aura itu berubah menjadi badai dan dengan keras menyapu keluar dari tubuh Xiaoyan. Tak lama kemudian, 2 aura yang sama kuatnya bertabrakan dengan keras. Setelah ledakan rendah dan dalam, aura gabungan dari 5 bandi itu benar-benar hancur di depan tatapan terkejut mereka. Mata mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aura gabungan dari kelimanya sebenarnya telah dihancurkan oleh satu serangan dari pria berjubah hitam di hadapan mereka. Lalu seberapa kuat orang ini? Jangan bilang dia seorang Dodi. Sialan, mengapa ahli seperti itu muncul di sini? Bukankah mereka seharusnya langsung masuk ke kedalaman reruntuhan itu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita telah menyinggung seorang elit Dodi. Bahkan dengan kekuatan kita jelas bukan tandingannya. Tetapi jika kita tidak menyerang, apakah menurutmu dia akan membiarkan kita lolos? Keempat bandi di belakang lelaki tua berjubah abu-abu itu memiliki ekspresi yang sangat buruk saat mereka bergumam pelan satu sama lain. Menghadapi lawan yang kekuatannya kemungkinan besar adalah seorang Dodi, hati mereka tidak mampu membangkitkan pikiran untuk melawannya. Di mata seorang Dodi, apa yang disebut bandi kelas atas ini bahkan tidak layak disebut. Ketika kata-kata ini tersampaikan ke telinga lelaki tua berjubah abu-abu itu, ekspresi lelaki tua itu langsung menjadi suram. Beberapa orang ini setidaknya adalah bandi kelas atas. Biasanya mereka akan bersikap angkuh dan berkuasa di depan orang lain. Mengapa mereka benar-benar menjadi begitu takut di hadapan orang yang kekuatannya tidak dapat mereka yakini? Dasar sampah tak berguna. Lelaki tua itu mengumpat pelan dalam hatinya. Ia mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan di dalam ruangan batu. Otot-otot di sudut matanya tanpa sadar berkedut. Seketika ia tiba-tiba menoleh. Tatapannya tajam saat ia menatap keempat orang di belakangnya. Kenapa kau panik? Jika dia benar-benar seorang Dodi, mengapa dia perlu membuang-buang tenaga untuk menghancurkan formasi ini? Kekuatannya yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan hanya dengan auranya saja, ucap sang pemimpin dari kelompok itu. Keempat orang di belakangnya akhirnya bereaksi setelah kata-kata ini diucapkan. Jika orang berjubah hitam di depan mereka benar-benar seorang Dodi, bukankah akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan formasi di pintu batu?
Selain itu, mengingat harga diri seorang Dodi, kemungkinan besar dia sudah akan menyerang jika benar-benar ada seseorang yang berani mengatakan kata-kata itu kepadanya. Namun dari tampilan situasi saat ini, orang berjubah hitam ini tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang. Setelah memikirkan hal ini, ekspresi keempat bandi segera menjadi gelap dan dingin dalam sekejap mata. Sengaja bertingkah misterius. Kau mencari kematian. Kami hampir tertipu oleh tipuanmu. Semuanya, serang bersama. Mari kita lihat seberapa kuat dirinya. Keempatnya masing-masing mengeluarkan tawa dingin dari mulut mereka. Seketika tubuh mereka yang berdiri di tempat itu tiba-tiba bergerak. Mereka langsung berubah menjadi 4 sinar cahaya yang membawa aura ganas. Dalam sekejap mata, mereka sudah tiba di depan Xiaoyan. Dengan lambaian tangan mereka yang besar, senjata di masing-masing tangan mereka berkelebat dengan teratur. Senjata-senjata itu membawa kilatan dingin yang tajam saat mereka menyerang kepala Xiaoyan dengan keras. Pria tua berjubah abu-abu itu juga mengikuti dari dekat keempat orang ini. Doki dengan cepat menggumpal di tangannya. Tampak seolah-olah dia ingin membunuh Xiaoyan dalam satu serangan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat menghadapi ini. Namun kilatan dingin yang meluap dari mata hitam pekat di balik jubah hitam itu menjadi semakin jelas. Doki di dalam tubuhnya telah beredar ke seluruh tubuhnya. Selama Xiaoyan memikirkannya, dia akan dapat melancarkan serangan dahsyat kapan saja. Pada saat berikutnya, pilah tajam di tangan keempat sosok di depannya tiba di atas kepala Xiaoyan. Mati! Ekspresi ganas di mata keempat orang ini menjadi semakin pekat saat melihat Xiaoyan tidak bergerak. Namun pada saat berikutnya, pupil keempat orang ini yang melihat bahwa orang berjubah hitam itu akan menjadi jiwa mati di bawah tangan mereka tiba-tiba menyusut. Bahkan tubuh mereka yang sedang menyerang tampaknya telah kehilangan kendali. Begitu mereka hendak melakukan kontak dengan tubuh Xiaoyan, mereka dihalangi oleh kekuatan yang tak terlihat. Seketika tubuh mereka menjadi lunak. Begitu mereka hendak mendarat di tanah, mereka menghilang dengan tenang dan berubah menjadi tumpukan abu. Di belakang mereka, ekspresi di mata lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah menjadi kaget dan ngeri. Ketika dia melihat cara yang sangat aneh di mana keempat orang di depannya telah meninggal. Dia tidak menyangka bahwa orang berjubah hitam aneh di depannya ini benar-benar sekuat ini. Mungkinkah dia benar-benar seorang Dodi? Namun tak lama kemudian, ekspresi menyeramkan muncul di mata lelaki tua itu. Terlepas dari apakah orang di depannya adalah seorang Dodi atau bukan, dia baru saja menyerang keempat orang itu dan saat ini berada di tempat kosong. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Mati! Raungan tajam yang menyeramkan keluar dari mulutnya. Tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu muncul di hadapan Xiaoyan. Seketika telapak tangan yang kuat menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Namun setelah telapak tangan lelaki tua berjubah abu-abu itu mendarat, yang terjadi hanyalah suara rendah dan dalam yang teredam. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan besar segera mengalir keluar dan mengirim lelaki tua berjubah abu-abu itu terbang dengan satu serangan. Setelah lelaki tua itu menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi ketakutan, dia mengangkat pandangannya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, ekspresi di wajahnya sekali lagi berubah. Tempat di mana orang berjubah hitam itu berdiri sebelumnya telah menjadi kosong. Tak lama kemudian, mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Rasa dingin langsung menjalar dari belakang lehernya. Aku memberimu kesempatan untuk pergi atas kemauanmu sendiri. Karena kau bersikeras untuk mencari kematian, kau tidak bisa menyalahkanku. Begitu suara acuh tak acuh itu terdengar, cahaya api langsung menyala di telapak tangan Xiaoyan. Seketika panah api langsung menembus leher lelaki tua berjubah abu-abu itu. Di hari kelima, puing-puing pintu batu yang telah hancur oleh kekuatan yang sangat besar telah runtuh dan menumpuk di depan ruang batu. Banyak harta karun alam yang ditempatkan dengan tertib di dalam ruang batu itu. Dari penampakan riak energi yang dipancarkan dari udara, benda-benda di tempat ini juga luar biasa. Pada saat ini ada 7 bandi yang berdiri di ruang batu. Namun ketujuh bandi ini semuanya memiliki beberapa luka di tubuh mereka. Salah satu dari mereka bahkan pingsan. 6 orang yang tersisa saat ini menatap orang berjubah hitam misterius itu dengan wajah terkejut. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Total ada 7 dari mereka dan 3 dari mereka adalah bandi bintang 9. Bahkan kekuatan dari 4 yang tersisa adalah bandi bintang 8. Jajaran seperti ini cukup untuk memungkinkan mereka mengalahkan siapapun di bawah kelas Dodi dalam perjalanan keruntuhan ini. Namun tidak terduga bahwa ketujuh dari mereka akan dikalahkan oleh 1 orang meskipun bergandengan tangan. Terlebih lagi, mereka telah dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Meskipun mereka telah menyerang dengan seluruh kekuatan mereka tidak dapat bertahan lebih dari 3 kali pertukaran di tangan orang berjubah hitam di depan mereka ini. Siapakah sebenarnya orang di hadapan mereka ini? Pada saat ini hati ke-6 orang ini telah sepenuhnya mengerti. Dengan mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk dengan mudah mengalahkan 7 ahli bandi, kemungkinan besar orang di depan mereka setidaknya adalah seorang Dodi. Saat mereka memikirkan hal ini,
Beberapa aliran keringat dingin mengalir tak terkendali di dahi mereka. Rasa takut dengan cepat muncul dari lubuk hati mereka. Bahkan tangan mereka yang memegang senjata tidak bisa menahan rasa mati rasa. Seolah-olah senjata di tangan mereka akan terlepas. Sesaat kemudian, orang berjubah hitam itu akhirnya mendengus dingin. Suaranya acuh tak acuh saat dia berbicara. Mereka yang tidak ingin mati, sebaiknya nyala sekarang. Saat suara itu sampai ke telinga keenam orang di depannya, ekspresi mereka langsung berubah. Seolah-olah mereka adalah tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati, tetapi tiba-tiba diampuni. Kegembiraan di hati mereka tak terlukiskan. Dalam sekejap mata mereka berenam buru-buru berbalik dan berlari keluar dari ruangan batu itu tanpa memperdulikan apapun. Tepat saat mereka berbalik, pria berjubah hitam di depan mereka tiba-tiba berbicara lagi. "Tunggu!" Dalam sekejap, nafas keenam bandi menjadi lamban. Mata mereka langsung menyusut saat hawa dingin muncul dari lubuk hati mereka. "Senior, apakah ada hal lainnya? Bawa orang ini juga." Pria berjubah hitam itu menunjuk ke tanah di depannya dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, keenam orang itu segera sadar kembali. Baru kemudian mereka segera membantu orang lain yang pingsan di tanah. Setelah itu mereka membungkuk hormat kepada pria berjubah hitam itu. Baru kemudian mereka segera berbalik dan terbang keluar dari ruangan batu. Baru setelah beberapa dari mereka menghilang dari ruang batu, pria berjubah hitam itu mengangkat matanya yang hitam pekat. Dia dengan santai menyapu pandangannya ke ruang batu kosong di depannya. Segera setelah itu dia melambaikan tangannya dan menyimpan semua bahan obat dan berbagai bahan logam langka di rak penyimpanan ke dalam cincin penyimpanannya. Tubuhnya bergerak dan dia langsung menghilang dari ruang batu. Sejak terakhir kali ia bertemu dengan 5 orang yang bergandengan tangan di ruang batu, ini sudah menjadi kelompok keempat yang Xiaoyan temui berturut-turut dalam 5 hari. Namun tidak seperti yang pertama kali. Xiaoyan tidak membunuh orang-orang ini beberapa kali berikutnya. Membunuh tanpa alasan hanya akan meningkatkan kekejaman di hatinya. Ini bukanlah hal yang baik bagi seorang praktisi. Ketika dia memanggil Wu Hao dari Akademi Jianan saat itu, dia hampir saja salah jalan karena kekejamannya terlalu kuat. Xiaoyan tentu saja akan berhati-hati dalam hal ini. Xiaoyan mengakui bahwa dia bukan orang baik. Namun dia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Beberapa masalah yang tidak perlu tentu saja dapat dihindari sebisa mungkin. Setelah mendobrak beberapa pintu batu lagi, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening. Singkatnya sudah kurang dari 10 hari sejak Xiaoyan memasuki reruntuhan ini. Setelah 10 hari mencari, Xiaoyan telah mendobrak lebih dari 100 pintu batu. Meskipun panahnya tidak buruk, dia masih tidak dapat menemukan buah konsolidasi jiwa dan 2 bahan obat lainnya yang dia inginkan. Hal ini menyebabkan kesabaran Xiaoyan agak habis. Sepertinya aku hanya bisa menaruh harapanku pada reruntuhan kuno ini. Xiaoyan mendesah tak berdaya di mulutnya. Tubuhnya bergerak dan sekali lagi melesat ke dalam terowongan kosong ini. Menurut spekulasi Xiaoyan selama beberapa hari ini, dia menemukan bahwa selama dia terus berjalan di sepanjang terowongan tak berujung ini, tampaknya semakin dalam dia masuk ke dalam reruntuhan, semakin tinggi pula nilai dan mutu harta karun di dalam pintu batu tersebut. Berdasarkan hasil panen Xiaoyan selama beberapa hari ini, dia bahkan telah melihat metode kelas manusia dan teknik do di dalam beberapa ruangan batu. Selama salah satu dari benda-benda ini diambil secara acak dan dipajang di luar, itu akan dianggap sebagai harta karun yang tak ternilai. Namun benda-benda itu hanya ditempatkan di dalam ruangan batu ini secara teratur. Dari sini orang dapat mengetahui bahwa benda-benda di dalam ruangan batu ini hanyalah bagian terkecil dari seluruh reruntuhan. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk menargetkan bagian terdalam dari reruntuhan kuno ini. Bagaimanapun harta yang benar-benar berharga, semuanya terletak di sana. Jelasnya, benda-benda di dalam ruangan batu ini mungkin dapat menarik perhatian sejumlah besar ahli bandi. Tetapi benda-benda itu hanyalah benda-benda biasa di mata seorang dodi sejati. Yang mereka inginkan adalah harta karun yang dapat memungkinkan mereka meningkatkan kekuatan mereka. Misalnya pil obat dan metode Qi ini mungkin memungkinkan mereka menyelamatkan hidup mereka. Tetapi jika mereka memiliki kekuatan yang cukup, mengapa mereka perlu menggunakan benda-benda eksternal seperti pil obat untuk melindungi diri mereka sendiri? Seperti kata pepatah, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Setelah beberapa kali kilatan, tubuh Xiaoyan dengan cepat terbang menuju bagian terdalam dari reruntuhan kuno. Dengan jubah hitam di tubuhnya dan langkah pemusnah langit, tubuh Xiaoyan tidak hanya tidak terlihat tetapi juga menyebabkan orang lain kesulitan mendeteksi auranya. Jadi meskipun Xiaoyan telah melesat melewati banyak ahli bandi, orang-orang ini tidak menyadari bahwa seseorang telah melesat melewati mereka. Mereka bahkan tidak merasakan sedikit pun gerakan angin. Menghadapi kecepatan yang begitu menakutkan, kemungkinan hanya seorang dodi yang mampu menemukan jejak Xiaoyan. Hal ini terus berlanjut hingga suatu saat, ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan saat ia sedang terbang dengan cepat. Hal ini menyebabkan tubuhnya yang tadinya terbang cepat ke depan, tiba-tiba berhenti. Sepasang mata tajam di balik jubah hitam itu langsung melihat ke arah tertentu di dalam terowongan. Arah itulah asal suara itu.
Aku yang tua ini memperingatkanmu. Kami adalah orang-orang dari pavilion awan tersembunyi. Jika sesuatu terjadi pada kami berdua hari ini, pasti akan ada seseorang yang akan membalas dendam untuk kami berdua begitu kau meninggalkan tempat ini. Xiaoyan menyipitkan matanya saat mendengar ini. Orang-orang dari pavilion awan tersembunyi ya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.